Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk kepada video berikutnya, video lanjutan daripada hasil pengukuran intensitas penerangan yang dilakukan oleh mahasiswa menggunakan luxmeter, ya. Menggunakan luxmeter, ya. Itu yang perlu dipahami. Nah, kemarin itu mahasiswa 4 orang melakukan pengukuran di 5 titik, ya. Di 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5, di 6 titik sama 0, ya. Nah, titik pertama ini, titik pertama bahwa ini pengukurannya 55. Persis ini di bawah lampu. Titik kedua ini pada sudut tertentu, ya. Sudut tertentu itu misalnya pada titik ini, anggap S1 di sini. Ini ketemunya 50 lux. Nah, dibagi lagi ke sudut berikutnya ketemunya 40 lux. Kemudian pada titik keempat itu 25 lux, dan titik kelima 25 lux, dan titik keenam 15 lux. Nah, dari hasil perhitungan tersebut kita menggunakan rumus sebelumnya. Kita punya rumus dasar seperti ini. Ini kalau di bawah lampu itu kita gunakan rumus ini. Maka ini E0-nya 55 kalikan tinggi lampunya terhadap bidang kerja itu 110 cm, ya. Maka ketemunya 665.500 lumen. Nah, nilai lumen ini dibagi sudut ruangnya. Dibagi sudut ruang, ketemulah nilai kandelanya seperti ini. Nah, kemudian pada titik yang kedua di sini, ini saya gambarkan 2 garis saja, ya, untuk sudutnya. Titik kedua itu adalah rumusnya bahwa E1 kali R1 ini sama dengan, ya, sama dengan, bukan sama dengan, kali. Flux itu sama dengan E1 kali R1 kali cos pi1. Ini E1-nya itu dengan Pitagoras, ya. Pitagoras itu ini kuadrat ditambah ini kuadrat, kan ketemu akar ini. Ini ketemunya 120,83, di mana sudut ininya itu nilai cos pi-nya itu 0,91, ketemunya 801,874,87. Sehingga nilai kandelanya seperti ini, ya, nilai kandelanya. Nah, coba kita lanjut kepada flux 2, ya. Flux 2 itu di sini, ya, di sini. Tentu saja di sini yang perlu mahasiswa pahami bahwa di sini R2 ini. Kalau tadi di sini R1, di sini R2. Maka fluxnya cos pi-nya itu cos pi 2. Jadi sudutnya dari sini ke sini, ya, pi 2. Nah, ketemulah dengan perhitungan itu ketemulah nilai lumennya seperti ini. Kemudian ketemu nilai kandelanya. Ini kandela. Ya. Ini tinggal dipelajari. Ini pada flux 2 juga ini nilainya. Ini ketemu nilai ini, ya. Tidak usah Bapak sebutkan. Ini ketemu nilai kandelanya ini. Ya. Flux 3 juga sama, ini rumusnya. Ya. Tinggal diikuti saja sehingga ketemu nilai kandelanya ini. Flux I4 ini rumusnya, ketemu nilai kandelanya ini. I5 juga sama, ini rumusnya, ketemu nilai kandelanya ini. Kita ringkas ke sini, ringkas. Ini kandela E0, ini I0, I1, I2, I3, I4, I5. Oke, dari nilai kandela ini kita coba gambarkan karakteristik lampunya, ya. Oke, kita masuk ke sini. Masuk ke sini. Nanti mahasiswa buat grafik seperti ini. Ya, ini mulai grafik, ya. Kemudian ini dibuatkan skalanya mulai 0, 50.000, 100, 150, 200, 1000 sampai 250.000.
Nah, membuat skala ini lihat yang terendah, kan terendah 50, tertinggi itu sampai 220. Ya, ini tertinggi. Nah, sehingga rentangnya pakai 250 dengan rentang 50, 50, 50, 50, 50. Kita coba petakan. Yang pertama itu adalah 52.000 kandela. Nah, 52.000 kandela, ya. Kita lihat ini I0, ini E0, E1 di persis di bawah lampu, ya. Ini E0-nya itu, ini kalau ini 50, kalau 52 diperkirakan di sinilah. Ya. Nah, kemudian yang I1, ini I1, ini 63 ya diperkirakan di sinilah. Ya, titiknya. Kemudian I2, ini I0, I1, I2. I2 itu 95.118. Ini kan 100 nih. 95.000 lah kita ambil di sinilah titiknya. Kemudian I3 kita lihat di situ I3, boleh lihat di tabel itu 116. 116 itu kan ini 100 nih. 16 di sini titiknya. Kira-kira diperkirakan. Kemudian I4 itu adalah ini 172. Ini 150 ya 172 di sinilah diperkirakan lah. Terakhir I5 221. Ini kan 200 nih. 221 ya di sinilah. Nah, kalau kita tarik garis ya. Ini kita tarik garis. Nah, ini karakteristik lampunya seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini kita proyeksikan ke sebelahnya. Ini anggap cermin ini. Ini ke situ, ini ke situ. Oh, ini ke sini. Sorry, ini ke sini. Gitu. Nah, sehingga ini menjadi ini kalau apa namanya kalau gambarnya presisi ini persis sama. Jadi karakteristiknya ini merupakan cerminan dari situ. Gitu. Nah, ini kalau digambarkan nanti ini bentuknya 3 dimensi, jadi apa namanya? Jadi jadi 4 kuadran lah. Jadi 4 kuadran gitu nanti jadi begitu. Nah, kira-kira jadi begitulah. Nah, ini jadi sistem penerangan kita ini kalau kita tarik misalnya ini ke 0 gitu ya. Ini kita tarik ke 0 gitu ya. Nah, ini sistem penerangannya begini. Ini anggap sebagai plafon. Jadi penerangan cahaya yang diukur oleh mahasiswa itu gambarannya seperti ini. Apa namanya? Distribusi cahayanya seperti ini. Kalau dilihat gitu. Nah, itu apa namanya gambaran daripada membuat karakteristik lampu ya. Mudah-mudahan mahasiswa bisa paham ya. Walaupun ini gambarnya tidak sempurna, tapi paling tidak prinsipnya sudah dapat. Prinsipnya sudah dapat ya. Prinsipnya sudah dapat bagaimana dari hasil pengukuran distribusi cahaya kita gambarkan seperti ini. Nanti tugas mahasiswa itu membuat data pengukuran, menghitung kandela, ya, langkah keduanya, langkah ketiganya membuat karakteristiknya, membuat karakteristik lampu. Nah, ini ya rumusnya cukup panjang, tetapi jangan lihat panjangnya. Kalau sekali paham, nanti mahasiswa akan bisa menggambarkan. Demikian untuk job praktikum karakteristik lampu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa ya. Nanti suatu ketika kalau bekerja di perusahaan lampu suruh buat karakteristik itu, metode pengukurannya atau cara pengukurannya sudah dicontohkan pada video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.